Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat jatuh drastis. Sebelum krisis, nilai tukar berada di kisaran Rp2.500 per dolar. Namun dalam waktu singkat, rupiah terus melemah hingga menembus angka Rp10.000. Bahkan sempat menyentuh Rp17.000 per dolar. Pelemahan ini menyebabkan biaya impor naik tajam karena banyak barang kebutuhan pokok di Indonesia berasal dari luar negeri. Harga beras, minyak goreng, bahan bakar, dan obat-obatan pun melonjak tinggi. Akibatnya inflasi besar-besaran terjadi. Pada tahun 1998, inflasi di Indonesia tercatat lebih dari 70% yang mengakibatkan harga barang melonjak. Tetapi pendapatan masyarakat tidak bertambah. Daya beli turun drastis dan kehidupan sehari-hari menjadi semakin sulit. Banyak perusahaan tidak mampu bertahan menghadapi tekanan ekonomi dan akhirnya bangkrut. Ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, angka pengangguran meningkat tajam dan kemiskinan pun meluas di seluruh negeri. Tak berselang lama, krisis ekonomi ini berkembang menjadi krisis sosial dan politik. Rakyat tidak hanya menderita secara ekonomi, tetapi juga mulai mempertanyakan legitimasi pemerintahan yang berkuasa. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto waktu itu semakin memuncak. Pemerintah dianggap gagal mengatasi krisis dan justru memperburuk keadaan melalui kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Salah satu contoh nyata adalah pemberian bantuan likuiditas Bank Indonesia kepada bank-bank yang dimiliki oleh kroni pemerintah. Sementara rakyat kecil justru menjerit kelaparan. Selain itu, pemerintahan Soeharto dikenal sangat tertutup, otoriter, dan penuh dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Banyak jabatan penting di pemerintahan dan proyek-proyek strategis negara dikuasai oleh keluarga dan orang-orang dekat Soeharto yang dikenal sebagai keluarga cendana. Kekuasaannya digunakan untuk memperkaya diri dan kelompok mereka sendiri. Perusahaan-perusahaan milik keluarga ini mendapat fasilitas negara secara mudah, monopoli usaha, izin konsesi, hingga proteksi pemerintah. Sementara kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat semakin melebar. Ketimpangan ini menimbulkan kemarahan dan ketidakpercayaan publik terhadap rezim Orde Baru. Di tengah situasi yang makin tak menentu, suara-suara dari kampus mulai menggema. Mahasiswa, seperti dalam sejarah Indonesia sebelumnya, kembali berdiri di garis depan perjuangan rakyat. Mereka menuntut perubahan, menuntut keadilan, dan yang paling utama, menuntut reformasi total di segala bidang. Tuntutan mereka sederhana tapi keras.